Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede Budiman, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa quwwata illa billah. Bertemu kembali di pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yang mana kali ini kita akan membahas mengenai dinasti Abbasiyah. Apa pengertian dari dinasti Abbasiyah? Siapakah pendirinya? Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Insya Allah nanti kita akan bahas sekelumit tentang dinasti Abbasiyah. Nah, sebelum kita mempelajari secara lebih detail mengenai sejarah kebudayaan Islam tentang dinasti Abbasiyah, kita mengenal terlebih dahulu mengenai silsilah dinasti Abbasiyah atau silsilah Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu dimulai dari Abdi Manaf. Kenapa dari Abdi Manaf? Dikarenakan khalifah-khalifah sebelumnya atau dinasti sebelumnya, yaitu dinasti Umayyah, muaranya yaitu ke Abdi Manaf. Abdi Manaf punya anak diantaranya Abdi Syam. Abdi Syam di sini punya anak diantaranya Hashim. Nah, dari Abdi Syam inilah keturunan dari dinasti Bani Umayyah berdiri. Sedangkan dinasti Abbasiyah berasal dari keluarga pamannya Rasulullah SAW, dari Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi kerajaan yang luar biasa, di antaranya dinasti Bani Umayyah dari Abdi Syams, dari Bani Umayyah. Sedangkan dinasti Abbasiyah yang berkuasa sekitar 5 abad lebih itu dari Bani Hashim, yang mana kedua-duanya adalah keturunan dari Abdi Manaf. Nah, tidak banyak yang ditampilkan di sini, hanya beberapa saja. Salah satunya adalah keluarga Rasulullah SAW, jalurnya dari Abdullah, sedangkan Ali bin Abi Thalib jalurnya dari Abu Thalib. Kenapa Ali bin Abi Thalib di sini dimunculkan, sedangkan Hamzah, Abu Lahab dengan yang lainnya tidak dimunculkan? Dikarenakan yang mendukung terjadinya di Abbasiyah di sini atau berdirinya dinasti Abbasiyah ini atas sebagian sokongan daripada keluarga Ali bin Abi Thalib. Nah, Abdullah bin Abbas, yang mana ini adalah salah satu ahli tafsir pada zamannya. Satu, Abdullah punya anak namanya Ali, dan Ali punya anak namanya Muhammad. Kemudian Muhammad inilah yang mewariskan kepada Ibrahim al-Imam. Tetapi Ibrahim al-Imam ditangkap oleh Marwan bin Muhammad, yaitu khalifah dinasti Umayyah yang ke-14 yang terakhir. Setelah ditangkap, beliau wafat di dalam penjara. Kemudian dilanjutkan oleh saudaranya, yaitu Abu Abbas As-Saffah. Nah, pada tahun 132 Hijriah akhirnya dinasti Bani Abbasiyah bisa berdiri di Al-Hashimatul Khawfa. Yang pertama kita bahas setelah silsilah dinasti Bani Abbasiyah sekarang, yaitu pendahuluan kenapa disebut dengan dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah ini yaitu kekhalifahan Abbasiyah yang diambil, nama Abbas itu sendiri diambil dari paman Rasulullah SAW yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Yang berdiri pada tahun 132 Hijriah sampai 656
Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Dia cukup lumayan lama juga kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah ini. Nah ini nama daripada dinasti Abbasiyah diambil dari paman yang termuda, paman Rasulullah SAW yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Lahirnya 566 sampai 652 Masehi. Nah, yang berkuasa dinasti Abbasiyah itu berkuasa tadi sudah disebutkan 750 sampai 1298 Masehi atau 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Ini adalah sebuah gambaran kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah atau salah satu istana dinasti Abbasiyah. Latar belakang berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Pada awalnya Muhammad bin Ali atau cucu daripada Abbas menjalankan kampanye dan membuat gerakan bawah tanah untuk mengembalikan kekuasaan kepada keluarga Bani Hashim di Persia. Setelah ia wafat digantikan oleh Ibrahim al-Imam yang dibantu oleh Abu Muslim al-Khurasani. Jadi ada beberapa penyokong-penyokong berdirinya dinasti Abbasiyah. Salah satunya adalah dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Kadang-kadang ada yang menyebutkan Alawiyin, keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, sokongan dari orang-orang Syiah. Yang ketiga, sokongan dari Mawali atau non-Arab, termasuk juga Abu Muslim al-Khurasani. Di sini juga dari Mawali, bukan orang Arab. Ini kesempatan bagi dinasti Abbasiyah untuk mengambil simpati dari orang-orang yang merasa disingkirkan oleh dinasti Bani Umayyah atau tidak dianggap oleh dinasti Bani Umayyah. Karena dinasti Umayyah salah satu kelemahannya adalah Arab oriented, ke Arab-Araban. Pemimpin dari mulai komandan perang sampai kepada khalifah itu harus dari orang Arab, jangan dari non Arab atau mawali atau ajam. Nah, ini kesempatan bagi yang merasa disingkirkan, kesempatannya oleh dinasti Bani Umayyah itu dirangkul oleh dinasti Abbasiyah sehingga menjadi kekuatan yang cukup lumayan besar bagi Ibrahim al-Imam untuk mengumpulkan kekuatan-kekuatannya. Kemudian pada masa pemerintahan Khalifah Marwan II atau Marwan bin Muhammad, pertengahan ini semakin memuncak. Pada akhirnya pada tahun 750 Abul Abbas As-Saffah berhasil meruntuhkan daulah dinasti Bani Umayyah sehingga berdirilah dinasti Bani Abbasiyah. Masa kepemerintahan dinasti Abbasiyah dibagi menjadi beberapa periode, kurang lebih menjadi 5 periode, walaupun sebagian ada yang mengatakan 4 periode, tapi yang kita ambil adalah 5 periode. Nah, periode yang pertama tahun 132 Hijriah sampai 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi. Disebut periode pengaruh Persia pertama. Dimulai dari Abu Abbas As-Saffah karena orang-orang Persia sudah mulai membantu dinasti Abbasiyah berdinasti Abbasiyah, dilanjutkan oleh Abu Ja'far al-Mansur sehingga salah satu istrinya juga dari orang Persia, bahkan perdana menterinya pun juga dari Persia diambil oleh Abu Ja'far al-Mansur. Apalagi pada zaman khalifah yang ke-5 yaitu Harun al-Rashid yang punya istri orang Persia yang mana adalah salah satu ibunya dari Al-Ma'mun. Sedangkan pada periode yang kedua pada tahun 232 Hijriah sampai 847 disebut masa pengaruh Turki pertama. Nah,
masa pengaruh Turki pertama inilah diawal dari saudara Al-Ma'mun, yaitu Al-Mu'tasim. Awalnya Al-Mu'tasim mencari pengawal-pengawal dari budak-budak orang-orang Turki, dilatih secara khusus, dibentuklah pengawal-pengawal tersebut yang notabene-nya semuanya dari orang-orang Turki. Nah, sudah menjadi solid, kuat. Ternyata kekuatan daripada orang-orang Turki tidak terbendung lagi. Kemudian mereka pada akhirnya bisa menguasai tataran sampai kepada mengendalikan khalifah. Jadi mereka punya kekuasaan mengendalikan khalifah. Siapakah yang menjadi khalifah? Siapa yang akan diangkat? Siapa yang akan dimakjulkan atau diturunkan? Itu oleh orang-orang Turki. 232 sampai 334 Hijriah. Periode yang ketiganya yaitu masa kekuasaan dinasti Buwaikh, yang mana Buwaikh ini adalah dari Persia, sehingga disebut juga dengan Persia kedua. Singkatnya masuk ke periode yang keempat, 447 sampai 590 Hijriah. Masa ini diambil kembali oleh orang-orang Turki, yang mana salah satu kerajaannya disebut dengan dinasti Saljuk. Disebut dengan dinasti Saljuk. Kemudian setelah itu baru periode yang kelima, antara 590 Hijriah sampai 656 Hijriah, hanya beberapa tahun saja. Khalifan bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaan hanya efektif di sekitar kota Baghdad saja. Sedangkan kekuasaan yang lainnya sudah dibagi-bagi. Di antaranya ada yang karena permintaan dari salah satu orang yang sangat punya jasa kepada dinasti Abbasiyah, sehingga diberikanlah beberapa wilayah-wilayah, di antaranya memerdekakan diri dinasti Aghlabiyah, Idrisiyah, dinasti Fatimiyah yang berada di Mesir, termasuk juga dinasti Al-Ayyubiyah yang menguasai daerah Tripoli, Yaman, bahkan daerah-daerah di sekitar Suriah atau Damaskus. Nah, yang patut dihafalkan diantaranya adalah hijriahnya, karena lebih enak untuk dihafal. Sesuai periode 1 berarti diawali dengan 1, periode 2 diawali dengan 2, periode 3 diawali dengan 3. Begitupun juga 4 dan 5 itu diawali dengan awal tahunnya. Jadi periode 1 berarti 132 232. Periode 2 232 334. Periode 3 334 sampai 447. Periode 4 447 sampai 590. Dan periode 5 590 sampai 656 Hijriah. Kemudian dihancurkan oleh orang-orang Mongolia di bawah daripada Hulagukan. Ibu kota pemerintahan berpindah-pindah disesuaikan dengan keamanannya. Pada masa Abu Abbas As-Saffah, ibu kota pemerintahan berada di Kufah, kemudian pindah ke Hirah dan Ambar yang disebut dengan Al-Hashimiyah. Nah, pada zaman Abu Ja'far Al-Mansur pindah lagi pada tahun kurang lebih sekitar 136 Hijriah. Abu Ja'far Al-Mansur menjadi khalifah. Beberapa tahun kemudian, kurang lebih sekitar 4 tahun, sekitar 140 Hijriah, dinasti Abbasiyah pindah ke Baghdad yang telah dirancang oleh Abu Ja'far Al-Mansur dan dibantu oleh arsitekturnya yang bernama Amran bin Waddah dan Hajjaj bin Artah, dekat bekas ibu kota Persia. Nah, ini perpindahan mengenai ibu kota disesuaikan dengan keamanannya. Lebih aman di daerah-daerah Baghdad daripada di daerah Kufah.
Kenapa? Karena di daerah Kufah banyak pemberontak-pemberontak yang menuntut kepada Abu Ja'far al-Mansur agar diberikan sebuah kekuasaan. Periode pertama masa kejayaan 132 sampai 232 atau 132 sampai 232 Hijriah dalam masa-masa kejayaannya, masa kejayaan dinasti Bani Abbasiyah atau Golden Age-nya. Periode juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan. Bani Abbasiyah pada periode pertama lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Kenapa? Karena wilayah cukup lumayan juga. Wilayahnya sudah luas. Semakin luas, nanti tidak bisa dikuasai secara penuh. Lebih baik yang sudah ada dimanfaatkan dan dikembangkan. Nah, ini adalah wilayah dinasti Abbasiyah. Peta yang berwarna merah ini adalah wilayah dinasti Bani Abbasiyah. Terima kasih saudara sekalian. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih. Insyaallah dilanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.